Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin seri Logic and Puzzle. Ada sebuah persegi di mana ada sebuah titik yang membagi sisi persegi itu menjadi 1:2 bagian. Seperti ini. Lalu kita buat garis yang menghubungkan titik sudut dan titik tersebut. Maka akan terbentuk sebuah persegi seperti ini ya. Pertanyaannya adalah berapa perbandingan luas persegi yang kuning yang di dalam ini dengan persegi yang biru yang gede di luar tadi. Oke. Pause dulu videonya dan cobain dulu kerjain puzzle itu. Nggak terlalu susah kok karena cuma perlu materi matematika SMP untuk bisa ngerjain ini. Tapi ini bukan tentang matematika, ini lebih ke tentang kemampuan berpikir kritis dan kreatif. So, cobain dulu ya. Nah, kalau udah dicobain, ini ada 2 alternatif penyelesaiannya. Pertama, pakai konsep kesebangunan. Nah, kita namain dulu ya titik-titiknya. Persegi yang besar kita namain A, B, C, D. Titik yang membagi tadi kita namakan E, F, G, H. Dan persegi kecil yang di dalamnya kita namain I, J, K, L. Kayak gini ya. Kalau kita mau cari perbandingan luas, berarti kan kita perlu informasi dari sisi. Sisi persegi yang besar kan udah tahu nih, 3. Sisi persegi yang kecil yang belum tahu. Nah, sisi persegi yang kecil itu kan salah satunya adalah KJ ya. Nah, kita lihat bahwa KJ ini adalah bagian dari CF. Dengan CF sama dengan CK, ditambah KJ, ditambah JF. Nah, informasi sisi KJ ini yang krusial untuk kita ketahui. Sekarang kita cari CF dulu. CF ini kan sisi miring dari segitiga FBC ya. Nah, dengan sisi datar dan sisi tingginya sudah diketahui, berarti tinggal pakai Pitagoras didapat bahwa CF nilainya adalah akar 10. Nah, terus kita analisis segitiga FBC dengan segitiga KGC. Kalau kita putar segitiga KGC atau GKC, maka kita akan dapati bahwa segitiga GKC itu sebangun dengan segitiga FBC. Sebangun itu artinya bentuknya sama tapi ukurannya beda, sudut-sudutnya sama semua. Nah, kalau 2 buah segitiga sebangun atau 2 bangunan, bangun apa aja sih, sebangun, maka kita bisa bikin perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kalau kita mau cari CK, sisi CK, sisi tegak dari segitiga kecil ya, maka kita bandingin juga dengan sisi tegak segitiga besar alias CB. Oke, kita bandingin dengan CG, sisi miring yang kecil. Kita bandingin dengan CF, sisi miring juga segitiga besar. Tinggal masukin aja angkanya, kita bisa dapat bahwa sisi CK adalah 3/10 akar 10. Udah dapat nih CK, kita cari sekarang JF. JF ini kan panjangnya sama dengan panjang GK. So, kita bisa cari JF dari GK. Kita bandingin juga. GK, sisi alasnya, sisi datar, kita bandingin dengan FB. Lalu, kita samakan dengan perbandingan dari CG dibagi dengan CF. Dan tinggal dimasukin angkanya, datanya, kita bisa dapat nilai CK adalah 1/10 akar 10. Nah, kalau begitu informasinya udah lengkap nih untuk cari KJ. Tinggal putar dikit, kita bisa dapat bahwa nilai KJ adalah 3/5 akar 10. Nah, dari sini kita langsung bisa bikin perbandingan luas dari persegi yang kuning dengan persegi yang biru. Bahwa persegi itu kan sisi kuadrat, berarti KJ kuadrat dibagi dengan AB kuadrat. Kita masukin aja angkanya, ini dikuadratin alias dijabarin. So, kita sederhanakan. 3 dibagi 3, 3 juga dibagi 3, 10 dibagi 5 dapatnya 2. Maka hasil akhirnya adalah 2/5. Ini dia. So, ternyata kalau kita bandingin luas persegi yang kuning dibandingin dengan yang biru itu adalah 2 dibandingkan dengan 5. Nggak nyampe setengah dari persegi yang gede ya ternyata. Nah, ini tadi pakai cara pertama, pakai cara kesebangunan.
ada satu lagi alternatif lain, yaitu pakai jajar genjang. Ini lebih simpel sebetulnya, tapi kita harus melihatnya dengan cara yang berbeda. Nah, mana jajar genjangnya? Kita bikin dulu jajar genjangnya. Kita bikin jajar genjangnya yang ini ya. Nah, kayak gini. Kalau kita mau cari luas jajar genjang ini, kita bisa pakai dua sudut pandang. Yang pertama, kalau kita ambil sisi ini sebagai alas, berarti kita bisa tahu panjangnya ya. Ini kan berarti kita bisa pakai Pitagoras, dapat nilainya adalah akar 10. Maka sisi tingginya adalah yang tegak lurus dengan alas ini alias ini. Nah, sisi tinggi ini alias S ini adalah sisi dari persegi kecil yang kuning tadi di dalam. Nah, kalau kita pakai sudut pandang kedua, kita bisa cari luas jajar genjang. Kalau kita ambil alasnya yang bawah ini, maka tingginya adalah yang tegak lurus dengan alas ini, yaitu ini. Dari kedua sudut pandang itu, kita bisa manfaatkan untuk cari nilai S tadi. Ya, pakai luas jajar genjang tadi ya. So, alas kali tinggi akan sama dengan alas kali tinggi. So, kita bisa dapatkan nilai S-nya adalah 3/5 akar 10. Nah, kalau sudah dapat 3/5 akar 10 sama kayak tadi, kita bandingin aja. Dapatnya adalah 2/5. Sama seperti tadi. Cara ini lebih simple, cuma perlu lebih kreatif aja. Nah, kayak gitu. So, kalian tadi dapatnya pakai cara yang mana nih? Cara yang pertama atau cara yang kedua nih? Atau malah nggak dapat? Nah, untuk mengujinya, udah Niko punya challenge atau tantangan nih. Ada dua challenge. Ini challenge yang pertama, tantangan yang pertama. Bagaimana kalau titik itu membagi sisinya menjadi 1/3 bagian? Bukan 1/2 lagi, 1/3. Kita hubungkan garis hubungnya ini dan membentuk persegi yang kuning ini. Pertanyaannya masih sama, berapa perbandingan luas persegi yang kuning yang di dalam ini dengan persegi yang biru? Oke. Tantangan kedua, bagaimana kalau dia membagi 1/n? Pakai variabel kali ini. So, sama, dihubungkan garis yang menghubungkan ini dan membentuk persegi di dalamnya. Yang kuning. Pertanyaan yang sama, berapa perbandingan luas persegi yang kuning yang di dalam dan persegi yang biru yang gede di luar? Silahkan dicoba. Jawabannya nanti akan udah Niko tulis di kolom deskripsi ya. Tapi kalian cobain dulu, oke? Itu aja dulu untuk seri Logic and Puzzle kali ini. Stay curious and see you next time.